Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Pada kesempatan kali ini saya Eka Puspitasari, kelas EMJ 801, Prodi Manajemen dengan NIM 230201010233 akan mempresentasikan tentang perancangan penerapan Business Intelligence Dashboard untuk analisis sistem informasi pemesanan, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan kopi kenangan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sistem informasi itu penting. Nah, dalam konteks transformasi digital, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan menjalankan proses bisnis, terutama pada sektor makanan dan minuman yang memiliki karakteristik transaksi cepat, volume pelanggan tinggi, serta tuntutan layanan yang praktis. Sistem informasi tidak hanya lagi berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga menjadi penghubung antara pelanggan, outlet, sistem pembayaran, proses produksi, distribusi, layanan pelanggan, dan laporan manajemen. Nah, di dalam ini ada fokus analisis, yaitu analisis ini membahas cara kerja sistem informasi yang sudah berjalan pada model bisnis di Kopi Kenangan. Pembahasan ini difokuskan pada 4 proses utama, yaitu proses transaksi dengan customer, proses produksi, proses distribusi, dan proses layanan konsumen. Selain itu, analisis ini juga menyusun rancangan penerapan visualisasi informasi dalam bentuk dashboard report yang berbasis Business Intelligence sebagai luaran dari seluruh proses bisnis, karena mampu menyajikan data operasional secara ringkas, visual, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya yaitu model bisnis Kopi Kenangan. Model bisnis yang dianalisis adalah bisnis food dan beverage berbasis outlet dan aplikasi digital. Perusahaan menjual produk minuman dan makanan melalui 2 jalur utama, yaitu pembeli langsung di outlet untuk memesan dan memesan melalui aplikasi. Nah, setelah transaksi selesai, sistem menyimpan riwayat transaksi, memperbarui poin pelanggan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk laporan manajemen. Sistem informasi berperan sebagai penghubung antara pelanggan, aplikasi, kasir atau POS, payment, gateway, barista, sistem distribusi, sistem loyalty, layanan konsumen, dan manajemen. Lalu yang selanjutnya yaitu akan membahas aktor dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu dari sisi pelanggan, untuk memilih menu, melakukan pemesanan, pembayaran, menerima notifikasi, mengambil atau menerima pesanan. Lalu yang kedua yaitu aplikasi Kopi Kenangan, yang di dalamnya ada yang menampilkan menu, outlet, promo, voucher, status pesanan, poin, dan riwayat transaksi. Lalu yang ketiga yaitu kasir atau POS outlet yang mencatat transaksi langsung di outlet dan mengirim data pesanan ke sistem. Lalu yang keempat ada payment gateway untuk memproses dan memvalidasi pembayaran digital. Yang kelima yaitu barista untuk menerima detail pesanan dan membuat produk sesuai standar resep. Yang keenam yaitu sistem distribusi untuk mengatur status pick up atau delivery pesanan pelanggan. Yang ketujuh yaitu sistem loyalty untuk mencatat poin, voucher, membership, dan riwayat pembelian pelanggan. Yang kedelapan yaitu customer service untuk menangani keluhan, pertanyaan, dan kendala pelanggan. Dan yang kesembilan yaitu manajemen, memantau laporan transaksi, produksi, distribusi, layanan, dan performa outlet. Lalu yang selanjutnya yaitu diagram cara kerja sistem informasi. Nah, di sini ada alur pemesanan dan pembayaran di outlet makanan. Yang pertama yaitu memulai pemesanan, lalu memilih outlet dan menu, lalu kustomisasi pesanan, kemudian memilih layanan, menggunakan promo, lalu menampilkan total dan melakukan pembayaran. Lalu cek pembayaran gagal atau tidak, lalu data pesanan masuk, lalu barista menerima pesanan, kemudian memperbarui status, lalu memilih layanan dan notifikasi siap dan mengambil pesanan. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi Kopi Kenangan bekerja secara terintegrasi. Sistem tidak hanya mencatat pesanan, tetapi juga menghubungkan aktivitas pelanggan, pembayaran, produksi, distribusi, layanan konsumen, dan pelaporan manajemen. Yang berikutnya yaitu proses transaksi dengan customer. Nah, proses transaksi dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Kopi Kenangan atau datang langsung ke outlet. Melalui aplikasi, pelanggan memilih outlet terdekat, memilih menu, menentukan jumlah produk, melakukan kustomisasi pesanan, lalu memilih metode pelayanan melalui pick up atau delivery.
Pelanggan juga dapat menggunakan promo, voucher, atau poin loyalitas jika tersedia. Setelah pesanan dipilih, sistem menampilkan total pembayaran. Pada pemesanan via aplikasi, pembayaran dilakukan secara digital. Pada transaksi langsung ke outlet, pembayaran dapat dilakukan melalui kasir. Lalu yang berikutnya yaitu validasi dan output data. Sistem kemudian memvalidasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, pesanan otomatis dikirim ke sistem pos outlet dan masuk ke antrean produksi. Jika pembayaran gagal, pesanan tidak diproses dan pelanggan harus mengulang pembayaran. Proses ini mempercepat transaksi, mengurangi antrean, menghindari kesalahan pencatatan, dan menyimpan data pembelian pelanggan. Data transaksi melalui sumber penting untuk analisis penjualan, perilaku pelanggan, efektivitas promo, serta perhitungan pendapatan outlet. Lalu selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu menerima dan eksekusi pesanan. Proses produksi dimulai setelah pembayaran berhasil dan data pesanan masuk ke sistem outlet. Barista menerima informasi detail pesanan melalui sistem meliputi jenis minuman, ukuran dan jumlah, lalu tingkat gula dan tingkat es, kemudian topping dan varian rasa, lalu mencatat khusus pelanggan. Barista kemudian menyiapkan bahan baku dan membuat minuman sesuai standar resep. Pesanan yang sedang dibuat diberi status diproses, sedangkan pesanan yang selesai diberi status siap. Setelah status diperbarui, sistem mengirim notifikasi kepada pelanggan. Lalu yang kedua yaitu fungsi sistem informasi dalam produksi. Sistem informasi pada proses produksi berfungsi untuk mengatur antrean kerja barista, memperjelas detail pesanan, mengurangi kesalahan membuat produk, dan membantu supervisor memantau beban kerja. Data produksi seperti waktu rata-rata pembuatan minuman, jumlah pesanan per jam, melalui menu paling sering dibuat, dan pesanan terlambat dapat digunakan untuk evaluasi efisiensi operasional. Nah, yang berikutnya yaitu proses distribusi dan layanan konsumen. Yang pertama yaitu pick up. Sistem memberikan notifikasi bahwa pesanan sudah siap. Pelanggan datang ke area pengambilan pesanan di outlet dan mengambil produk tanpa harus mengantri ulang. Lalu yang kedua yaitu delivery. Pesanan dipersiapkan untuk dikirim ke alamat pelanggan. Sistem mencatat status pesanan, alamat tujuan, dan perkembangan mengirim. Lalu status berubah menjadi selesai setelah diterima pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu layanan konsumen digital. Sistem membantu pelanggan melihat menu, harga, promo, voucher, status pembayaran, status pesanan, poin loyalitas, dan riwayat transaksi dengan notifikasi real time. Lalu yang keempat yaitu sistem loyalty. Sistem loyalty mencatat poin atau reward dari setiap transaksi. Riwayat pembelian pelanggan digunakan untuk memudahkan pemesanan ulang dan menyusun promosi yang lebih relevan. Nah, bagi manajemen, data distribusi berguna untuk mengetahui proporsi pick up dan delivery, waktu untuk pelanggan, keterlambatan pengiriman, serta performa outlet. Data layanan konsumen digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, jenis keluhan yang sering muncul, rating outlet, serta tingkat pembelian ulang. Berikut ini adalah ringkasan proses sistem informasi. Dari segi proses transaksi customer, inputnya yaitu pesanan, metode pembayaran, promo, voucher, dan poin. Aktivitas utamanya yaitu memilih menu, kustomisasi, pembayaran, dan validasi transaksi. Output datanya yaitu data transaksi, nilai penjualan, metode pembayaran, promo yang digunakan. Lalu dari segi produksi, inputnya yaitu detail pesanan dari POS. Aktivitas utamanya yaitu pembuatan minuman, pengaturan antrean, dan pembaruan status pesanan. Lalu untuk output datanya yaitu waktu produksi, status pesanan, menu diproduksi, dan pesanan terlambat. Lalu dari segi distribusi, inputnya yaitu status pesanan selesai dan metode layanan. Untuk aktivitas utamanya yaitu pick up di outlet atau delivery ke alamat pelanggan. Dan untuk output datanya yaitu data pick up atau delivery, waktu tunggu, dan status pengiriman. Nah, yang terakhir yaitu dari sisi layanan konsumen. Inputnya yaitu riwayat transaksi, rating, keluhan, dan poin. Lalu aktivitas utamanya yaitu notifikasi, loyalty, komplain, dan riwayat pembelian. Dan untuk output datanya yaitu rating pelanggan, jumlah keluhan, penggunaan poin, dan pembelian ulang. Lalu yang selanjutnya yaitu rancangan dashboard report dan konsep dan sumber data.
Rancangan dashboard report bertujuan untuk menampilkan luaran dari seluruh proses bisnis kopi kenangan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dashboard ini dirancang sebagai alat bantu manajemen untuk memantau transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen secara real time atau periodik. Yang pertama yaitu aplikasi pelanggan, data pesanan, preferensi, dan riwayat transaksi pelanggan. Yang kedua yaitu sistem post outlet, yang ada data transaksi, kasir, dan pesanan langsung di outlet. Yang ketiga yaitu payment gateway, ada transaksi pembayaran digital, keberhasilan, dan kegagalan transaksi. Yang ketiga yaitu sistem produksi, ada data barista, waktu produksi, status pesanan, dan antrean. Yang keempat yaitu sistem distribusi, ada data pick up, delivery, waktu tunggu, dan status pengiriman. Lalu yang kelima yaitu sistem loyalty dan CS, data poin, voucher, keluhan, dan rating pelanggan. Seluruh data dari sumber-sumber tersebut dikumpulkan dalam database transaksi dan pelanggan, lalu divisualisasikan dalam dashboard berbasis business intelligence. Lalu yang berikut ini adalah gambaran dari Makeup Dashboard Report kopi kenangan. Nah, yang pertama yaitu ada KPI card, lalu yang kedua tren penjualan harian, ketiga yaitu produk terlaris, keempat pick up vs delivery, kelima jam sibuk pemesanan, nomor 6 status pemesanan, 7 yaitu keluhan pelanggan, dan yang ke-8 yaitu metode pembayaran. Nah, sumber dashboard berasal dari aplikasi pelanggan, POS outlet, payment gateway, sistem produksi, distribusi, loyalty, dan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Dashboard ringkasan bisnis dan transaksi customer. Yang pertama yaitu dashboard ringkasan bisnis, menampilkan indikator utama kondisi umum bisnis secara sekilas. Indikatornya yaitu total transaksi, visualisasinya yaitu berupa kartu angka, fungsinya yaitu jumlah transaksi per periode. Lalu total pendapatan, visualisasinya yaitu kartu angka dan grafik garis, fungsinya yaitu nilai penjualan harian atau bulanan. Lalu produk terlaris, visualisasinya yaitu grafik batang, fungsinya yaitu menu paling diminati. Lalu pick up vs delivery, visualisasinya yaitu PA atau download card, fungsinya yaitu perbandingan metode pelayanan. Lalu rata-rata waktu produksi, visualisasinya yaitu kartu angka, fungsinya yaitu kecepatan proses produksi. Lalu berikutnya yaitu rating pelanggan, visualisasinya yaitu kartu dan grafik tren, fungsinya yaitu kualitas layanan outlet. Lalu selanjutnya dashboard transaksi customer, untuk membantu manajemen memahami perilaku transaksi, metode pembayaran dominan, promo efektif, serta transaksi gagal. Data yang ditampilkan yaitu jumlah pesanan harian, visualisasinya yaitu grafik garis. Lalu untuk metode pembayaran, visualisasinya yaitu pay card. Lalu penggunaan promo atau voucher, visualisasinya yaitu grafik batang. Kemudian transaksi berhasil dan gagal dengan visualisasinya yaitu kartu angka. Lalu kemudian nilai rata-rata transaksi, visualisasinya yaitu kartu angka. Hal ini berguna untuk mengevaluasi strategi promosi, mengidentifikasi kendala pembayaran, dan memahami pola pembelian pelanggan. Selanjutnya yaitu produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang pertama yaitu dashboard produksi outlet, yang menampilkan aktivitas pembuatan pesanan dan barista, pesanan masuk atau diproses atau selesai, kanban status. Rata-rata waktu produksi atau kartu angka, produksi paling sering dibuat dengan grafik batang, jam sibuk produksi dengan heat map, dan pesanan terlambat dengan kartu peringatan, yang membuat supervisor mengatur beban kerja barista dan memperbaiki alur produksi pada jam sibuk. Kemudian yang kedua yaitu dashboard distribusi pesanan, menampilkan jumlah pick up dan delivery dengan PA card, status pesanan dengan tabel status, rata-rata waktu pengambilan dengan kartu angka, lalu pesanan terlambat dengan kartu peringatan, dan distribusi berdasarkan outlet menggunakan grafik batang, yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas proses pick up dan delivery serta mengidentifikasi bottleneck pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu dashboard layanan konsumen, yang menampilkan rating pelanggan dengan kartu angka dan grafik tren, lalu jumlah keluhan dengan grafik batang, kemudian jenis keluhan menggunakan PA card, dan penggunaan poin menggunakan grafik batang, lalu pembelian ulang dengan kartu angka, dan pelanggan aktif menggunakan kartu garis, untuk membantu perusahaan memahami kualitas layanan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang berikutnya yaitu keunggulan metode visualisasi business intelligence. Dari yang dikemukakan oleh Wibiayu dan Sialagan pada tahun 2022, metode visualisasi yang diusulkan adalah dashboard report berbasis
Business Intelligence yang mengacu pada gagasan bahwa dashboard Business Intelligence dapat membantu proses pengambilan keputusan karena data yang kompleks disajikan secara visual, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, berikut ini adalah contoh dari restoran and food service dashboard in Power Business Intelligence. Lalu yang kita akan bahas yaitu 8 keunggulan dashboard Business Intelligence untuk kopi kenangan. Yang pertama yaitu pemantauan kinerja cepat. Manajemen dapat melihat total transaksi, pendapatan produk terlaris, dan rating pelanggan tanpa membaca laporan manual yang panjang. Kedua yaitu keputusan berbasis data. Jika pesanan meningkat pada jam tertentu, manajemen dapat menambah barista. Jika banyak transaksi gagal, sistem pembayaran dapat dievaluasi segera. Yang ketiga yaitu data real time. Supervisor outlet dapat melihat pesanan masuk, diproses, selesai, dan terlambat secara langsung untuk mengendalikan operasional. Yang keempat yaitu visualisasi memperjelas pola. Grafik batang, grafik garis, B-chart, heat map, dan kartu indikator yang mempermudah pembacaan tren, perbandingan, dan anomali dibanding tabel panjang. Yang kelima yaitu evaluasi produksi. Data rata-rata waktu produksi, pesanan terlambat, dan jam sibuk digunakan untuk menilai efisiensi outlet dan ketersediaan bahan baku. Yang keenam yaitu evaluasi distribusi. Data pick up atau delivery menunjukkan referensi pelanggan. Jika delivery meningkat, outlet perlu memperkuat pengemasan dan koordinasi pengiriman. Yang ketujuh yaitu kualitas layanan konsumen. Data rating, keluhan, jenis komplain, dan pembelian ulang membantu perusahaan memahami pengamanan dan pengalaman pelanggan dan memperbaiki layanan yang bermasalah. Yang kedelapan yaitu integrasi seluruh proses. Keterlambatan produksi mempengaruhi distribusi lambat menurunkan kepuasan, dan kepuasan mempengaruhi pembelian ulang. Nah, dashboard membuat hubungan antar proses lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah kesimpulannya. Yang pertama yaitu dari segi sistem informasi terintegrasi. Kopi kenangan merupakan model bisnis yang relevan untuk menjelaskan sistem informasi yang sudah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan proses transaksi customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen dalam satu alur digital yang terintegrasi. Yang pertama yaitu transaksi, untuk membantu pelanggan memilih menu, membayar, menggunakan promo, dan memperoleh riwayat transaksi. Yang kedua yaitu produksi, membantu barista menerima detail pesanan dan memperbarui status pesanan. Yang ketiga yaitu distribusi, untuk mendukung layanan pick up dan delivery secara fleksibel. Yang keempat yaitu layanan konsumen, untuk membantu pelanggan memperoleh notifikasi, mengumpulkan poin, menggunakan voucher, dan penyampaian keluhan. Lalu dari segi nilai strategis dashboard Business Intelligence, rancangan dashboard report yang diusulkan dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen untuk memantau seluruh proses bisnis. Dashboard ini menampilkan data transaksi dan pendapatan, proses terlaris dan waktu produksi, metode distribusi dan status pesanan, rating pelanggan, keluhan, dan tingkat pembelian ulang. Dengan menggunakan metode visualisasi berbasis Business Intelligence, data bisnis dapat disajikan secara lebih jelas, terukur, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengevaluasi Business Intelligence di kopi kenangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.